Mas. Dia seperti menghindar, dia seperti menjauhi Ayu dan tim di Black Rahasia. Kita coba paksa-paksa, kita coba bujuk-bujuk terus, tapi tetap aja dia mau pergi, dia nggak mau ngasih informasi apapun sampai akhirnya dia masuk ke sebuah bank, dia meninggalkan kita. Aduh, ini gua rasa dia itu pasti nutupin sesuatu, Mbak. Beneran deh. Kan dia dari tadi cuma kayak nggak tahu atau segala macam. Dia kan teman dekatnya sendiri, parah. Saya nggak percaya kalau suami saya mana. Ya udah Mbak, ini kan Mbak nggak perlu ketakutan, soalnya kita kan belum ngeliat langsung. Tenang deh Mbak, iya. Ya. Kan iya kalau misalnya kita udah ngeliat langsung baru tuh Mbak. Betul. Yang positif aja dulu. Tapi udah jelas sih sama Ani. Iya. Kerja berapa lama dan Ya Mbak, walaupun indikasi ke sana itu ada, tapi ini kita selidikin lagi. Nanti besok kita lanjutin penyelidikan, kita cari tahu apakah benar tuh, apakah dia sama Ani, atau mungkin dia sama siapa, atau mungkin dia nggak ada hubungan apa-apa, cuman memang benar kerja. Akhirnya kita coba tenangkan klien kita Ayu di situ. Kita juga tidak mendapatkan informasi apa-apa. Kita tidak mendapatkan clue apa-apa untuk menyelidiki Raymond. Akhirnya kita hentikan penyelidikan di hari pertama dan kita lanjutkan penyelidikan di hari kedua. Oke guys, Ya. penyelidikan di hari kedua. Dan sekarang coba Cun, telepon supirnya Mbak Ani itu Cun. Ya, gue coba telepon. Sebentar, kalau misalnya gue telepon, ya gue nanya apaan? Atau lo bilang lo mau nganterin paket. Mana sih nomornya? Kemarin gue minta, lupa lagi. Oke, akhirnya di hari kedua ini kita atur strategi dan kita punya ide yang cemerlang. Di sini gue berpura-pura menjadi tukang ojek online yang mau ngirimin paket. Gue telepon lah itu supirnya. Halo, dengan Bu Ani? Bukan, saya supirnya. Oh iya, Mas, ya maksudnya gini Mas, saya ini kan dari ojek online. Nah, saya ini mau ngirim paket buat Bu Ani dan saya dikasih nomornya nomor ini deh. Oh, Mas, ini saya supirnya. Oh gitu. Ada apa ya, Mas? Iya, ini saya mau ngejelasin alamatnya. Soalnya kan alamatnya kurang jelas nih. Jadi kalau boleh tahu detail alamatnya di mana ya? Si supirnya juga ini agak curiga juga karena pada awalnya gue mau cari Ibu Ani. Dibilangnya salah nomor. Ya udah gue langsung pura-pura iya soalnya ini nomornya yang dikasih itu adalah nomor masnya, nomor supirnya sendiri dan saya ini dari ojek online mau kirimin paket dan saya harus konfirmasi alamat detailnya biar sesuai dengan catatan-catatan yang saya catat ini. Dikasih tahulah itu alamat rumahnya si Ibu Ani. Haha, dapat juga tuh alamatnya. Langsung aja kita meluncur ke rumahnya. Cun, ini gue udah nyiapin paket buat lo anterin. Buset, beneran dong lu nyiapin paket beginian. Aduh, yaudahlah. Dan sesampai kita di depan rumah Ani, di situ langsung kita siapkan satu buah paket. Di situ Baco langsung turun ingin mengantarkan paket kepada Ani. Permisi. Permisi Mbak, maaf nih saya mau tanya, Bu Aninya ada? Bu Ani lagi pergi Oh lagi pergi, kemana Mbak? ke lapangan tenis. Oh gitu ya, aduh sayang banget nih, padahal saya perlu banget nih ketemu sama Bu Ani. Maaf, Bapak dari siapa? Oh ini Mbak, saya dari pengiriman paket nih, jadi saya mau ngirim paket buat Bu Ani, cuman kan saya perlu tanda tangannya biar lebih pasti. Bang, kok suaranya nggak jelas bang? Jaraknya jauh, Tapi ini kan nggak terlalu jauh. kabelnya kayaknya ada masalah. Terbatas itu. Coba deh. Takutin gue yang sakit kali. Udah dari berapa lama 2 jam perginya? yang lalu. Biasanya dia ini kalau udah selesai dari latihan tenis pulang jam berapa ya? Kurang tahu saya ya. Ini mau malah nggak ada suara sama sekali, cuma dedet doang. Wah ini mah, ini kabarnya bermasalah nih kayaknya nih. Audionya deh kayaknya bang. Dia ini perginya sendirian latihan tenisnya. Sama calon suami. Jadi dia ini sebetulnya mau menikah ceritanya. Tahu saya juga. Mbak emang nggak pernah denger gitu dia ini mau nikahnya kapan? Nggak tahu saya. Ini tuh semakin besar rasa penasaran gue. Siapakah cowok itu sebenarnya? Apakah benar Mas Raymond atau enggak? Soalnya kita memang dikasih tahu kalau Mas Raymond ini dekat sama Ani. Tapi kita belum melihat sama sekali bukti secara nyata kalau si Raymond ini bersama Ani. Kita belum lihat sama sekali. Pembantunya itu susah banget dikorek-korek. Yang pasti Ibu Aninya itu nggak ada di rumah. Ini di mana? Dia itu lagi di lapangan tenis. Ya udah sekarang kita ke lapangan tenis aja Jam. Yuk.
Sampai kita di lapangan tenis, kita langsung lihat memang benar ada mobil Ani di situ dan Ani lagi bermain tenis. Nah, kita baru mau turun, ternyata itu Raymond dan Ani lagi jalan dengan mesra, mau masuk dalam mobil. Ini fotonya, iya fotonya. Cepetan gimana? Ini apa-apaan? Siapa Dallas? Kamu siapa? Siapa? Saya istrinya. Kenapa bawa orang? Ya karena kamu bohongin saya, Mas. Saya dari dulu udah jelasin ke kamu. Saya udah nggak cinta sama kamu, udah cerengin kamu. Kenapa? Maaf mas, nggak boleh pakai marah-marah dan nggak boleh tunjukin kayak Ini gitu. keluarga saya. Biasa kan kita ngebantu. Tidak, aku udah menceraikan dari dulu. Cerai apa? Dia yang gak mau cerai. Ya berarti sepihak dong. Kasihan sama anak-anak, Mas. Mas, udah lah. Kamu memang udah nggak dipilih, ya udah, diam aja. Siapa? Langsung terjadi percekcokan di antara kita semuanya, apalagi klien kita Ayu, si Ani sama Raymond. Langsung adu mulut ini bertiga semuanya. Kita langsung pisahin dan gue di situ lihat langsung itu semuanya pada berdebat dan gue ngelihat langsung dengan mata kepala gue sendiri kalau ternyata memang benar si Raymond ini sering jalan sama Ani dan mereka ini lagi gandengan tangan juga. Ani ngebelain si Raymond, Raymond juga malah balik ngebelain si Ani. Mas, anak-anak kita, Mas. Pulang, Mas. Ayo pulang. Kasihan anak-anak, Mas, di rumah. Aku tidak mau pulang ya, karena aku udah niat menceraikan kamu dan saya lebih baik pilih dia. Tapi salah saya apa, Mas? Mas, Mbak, biar kita ngomongin aja ya, kita ngomongin ya Mbak ya. Oke, apa mau kamu sekarang? ya kita perbaiki rumah tangga kita, Mas. Kasihan anak-anak. Saya sudah tidak bisa melanjutkan hubungan ini, ya. Dari dulu banget saya udah ngomong ke kamu bahwa saya pengen menceraikan kamu karena aku udah nggak cinta sama kamu. Dengar? Satu kata lagi, udah nggak cinta sama kamu. Dengar? Mas, tapi kan ini kan bisa diomongin nih. Setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, biasanya kita selalu selesai juga kalau diomongin baik-baik. Sudah. Sekarang tentukan saja ya, anak itu milik kamu, ikut saya. Udah nggak ada yang perlu dibaikin lagi, udah nggak ada yang perlu dianeh lagi ya. Mas, coba Mas pikirin anak-anak Mas, pikirin keluarga Mas coba. Walaupun kamu maksa 100 kali pun karena aku udah nggak cinta sama kamu, gimana jadinya? Ini ya, satu kata buat lo. Tahu nggak? Lo boleh punya otot, lo boleh punya badan besar, lo jangan dekat-dekat sama gue. Lo nggak punya perasaan. Kamu apaan aja? Udah gini ya. Udah jelas-jelas suami lo. Dengar, udah jelas-jelas suami lo milik gue. Udah, nggak usah maksa-maksa cowok yang udah nggak mau sama lo. Wah, di situ Mbak Ayunya meronta-meronta, menangis histeris. Dia tidak nyangka suami yang sangat dia cintai seperti itu. Dia sangat tidak menyangka suami yang sangat dia cintai dan dia banggakan memperlakukan dia seperti sampah. Mas, Mas, selesaiin dulu masalahnya kali sama istrinya Mas. Bodoh amat. Kita nggak akan pergi. Kita akan pergi. Lu selesaiin dulu masalahnya. Mas, buka. Mas, selesaiin dulu masalahnya lah. Ambil Pulang keputusannya. dulu, selesaiin di rumah. Kita selesaiin baik-baik. Dengar sekali lagi, sekeras apa aku harus ngomong? Bahwa aku sudah tidak cinta. Dengar itu. Mbak Ayu mengejar mobil itu tapi kita tahan. Dia bilang ngapain? Udah Mbak, buka mata Mbak. Mungkin sekarang rasanya sakit banget. Tapi gue yakin di saat Mbak Ayu udah move on, Raymond bakal mengejar-ngejar Mbak lagi. Sekarang dia tergiur dengan hartanya Ani itu. Hatinya tertutup hanya karena uang. Hanya karena Ani punya banyak uang. Materi itu nggak menjamin kebahagiaan. Hanya cinta dan kasih sayang yang tulus, disitulah letak kebahagiaan. Kita tahu kondisi Mbak lagi hektik banget dan kita perlu waktu juga buat Mbak tenang ya. Jadi Mbak tenangkan dulu pikirannya. Yuk sekarang mendingan kita masuk ke dalam mobil, kita anterin Mbak pulang. Ya. Nah, sekarang Mbak ketemu sama anak-anak Mbak, itu bisa menguatin Mbak. Cuman anak-anak yang bisa nguatin Mbak, nggak ada yang lain. Kasihan Mbak itu anak-anak di rumah kan. Ayo Mbak.